Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. سندرس اليوم ما يتعلق بالقصاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Tafsir berkata, kutiba. Al-Farra mengatakan redaksi kutiba alaikum ditulis atau ditetapkan atas kamu yang terdapat dalam Al-Quran berarti diwajibkan atas kalian. Penyair mengatakan, Kutibal qatlu wal qitalu alaina wa alayal ghaniyati jarrudh dhuyul. Hukuman mati dan perang ditetapkan atas kita, sementara kaum perempuan melenggang begitu saja. At-Tabari mengatakan, redaksi ayat diwajibkan atas kamu. Melaksanakan qisas berarti diwajibkan atas kamu qisas. Pemaknaan seperti ini sangat banyak dalam syair-syair mereka dan terdapat pula dalam pembicaraan mereka hingga terlalu banyak untuk dihitung. Qisas berarti orang dikenai tindakan seperti yang dilakukannya. Qisas berasal dari perkataan mereka, iqtasasa athara fulan. Ia mengikuti jejak fulan. Maksudnya ia melakukan seperti yang dilakukan oleh fulan. Ar-Raghib menyatakan qisas diambil dari kata qasasa, yaitu mengikuti jejak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fartadda ala atharihima qasasa." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Al-Kahfi ayat 64. Qisas adalah mengikuti darah dalam pelaksanaan hukuman yang serupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal juruha qisas." Dan luka-luka ada qisasnya. Al-Maidah ayat 45. Dan lisanul Arab dicantumkan qasastu asy-syai'a, yang berarti aku mengikuti jejak sesuatu sedikit demi sedikit. Ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalat li ukhtihi qussih. Dan dia, ibunya Musa, berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia Musa. Al-Qasas ayat 11. Maksudnya ikutilah jejaknya. Qisas adalah hukuman serupa, yaitu pembunuhan dengan pembunuhan. Al-Qatla berasal dari kata qatla, bentuk jamak dari qatil, yakni orang yang mati terbunuh baik laki-laki maupun perempuan. Seperti kata sar'a, bentuk jamak dari sar'i, yang berarti tewas. Dan jarha, bentuk jamak dari jarih, yang berarti terluka. Dalam lisanul Arab dicontohkan rajulun qatil, yang berarti laki-laki yang terbunuh. Lagi imra'atun qatil, yang berarti perempuan yang terbunuh. Jika Anda mengatakan qatilah bani fulan, maka Anda mengatakan dengan bentuk kata dengan penambahan huruf H. At-Tabari mengatakan kata dengan wazan format fa'il, bentuk jamaknya adalah fa'la. Tidak lain dengan ketentuan sebagai alat yang menunjukkan pada kondisi tidak berdaya di mana orang yang mengalaminya tidak mampu beranjak dari tempatnya. Asalnya pembunuhan adalah penghilangan nyawa dari badan seperti kematian.
Akan tetapi jika terjadi dengan mengacu pada perbuatan orang, maka dikatakan pembunuhan. Sementara jika mengacu pada hilangnya kehidupan, maka dikatakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa immata au qutila." Apakah bila ia mati atau terbunuh? Ali Imran 144. Ufiya berarti memaklumi dengan kelapangan hati dan menggugurkan tuntutan. Dalam ungkapan Arab dicontohkan afautu anhu, aku memaafkannya. Berarti aku memakluminya dengan kelapangan hati. Ini serupa dengan firman Allah, afallahu amma salaf. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Al-Maidah ayat 96. Dan firman wa'fu anna, maafkanlah kami. Al-Baqarah 286. Saya memaafkan kalian dari zakat kuda dan budak, berarti saya menggugurkan zakat ini dari kalian. Maksud ayat siapa yang diberi keleluasaan terkait suatu hal dari pihak saudaranya, berarti ia tidak dikenai hukuman mati sementara diatnya diterima. Fattiba'um bil ma'ruf berarti menyampaikan tuntutan kepadanya dengan baik, yaitu wali korban menuntutnya dengan lemah lembut dan baik. Sementara pelaku menunaikan diat dengan ihsan, tanpa penangguhan, pengurangan, maupun tindakan yang tidak pantas saat menunaikannya. Faman i'tada berarti berlaku zalim dengan membunuh pelaku setelah mengambil diat, maka ia mendapat azab yang pedih dari sisi Allah. Al-albab dari kata albab, bentuk jamak dari lub berarti akal, diambil dari kata lub nakhlah yang berarti jantung pohon kurma. Makna global. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maksudnya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu hukuman kisos yang harus kamu laksanakan terhadap pelaku pembunuhan sebagai hak korban. Dan janganlah kalian berlaku sewenang-wenang antara yang satu terhadap yang lain. Jika orang merdeka membunuh orang merdeka, maka jatuhkanlah hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan saja. Jika budak membunuh budak, maka jatuhkanlah hukuman mati terhadap pelaku pembunuhannya. Dan jika perempuan membunuh perempuan, maka jatuhkanlah hukuman mati pelaku pembunuhannya. Dengan ketentuan yang sepadan di antara dua pihak, dengan mengacu pada keadilan dan persamaan. Tinggalkanlah kezaliman yang ada di antara kalian, maka jangan menjatuhkan hukuman mati terhadap beberapa orang merdeka atas tindak pembunuhan terhadap orang merdeka. Jangan menjatuhkan hukuman mati terhadap orang merdeka atas budak. Tidak pula laki-laki atas perempuan, karena itu merupakan tindakan yang zalim dan sewenang-wenang, arogan dan melampaui batas. Oleh karena itu, siapa yang mendapatkan suatu keleluasaan terkait kisos lantas dikenai diat dan wali korban memaafkannya tanpa menjatuhkan kisos kepadanya serta menerima diat darinya, maka hendaknya penuntut menyampaikan tuntutan dengan baik tanpa tindakan arogan dan tidak pula kekerasan. Dan yang membayar diat pun hendaknya menunaikan dengan baik tanpa penangguhan. Tidak pula mengulur waktunya. Syariat yang aku tetapkan bagimu itu, wahai orang-orang yang beriman, seperti pemaafan kisos dengan menerima diat, adalah bentuk keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Itu dimaksudkannya untuk meringankan bebanmu agar karunia-Nya tampak padamu dengan kondisi yang berbeda
dan berbalik dari kalangan sebelum kamu seperti kaum Yahudi, di mana yang berlaku dalam syariat mereka hanya qisas. Dengan demikian, siapa di antara kalian yang melampaui batas setelah mengambil diat dan membunuh pelaku, maka baginya azab yang pedih di sisi Allah. Karena ia dengan pelaku setelah memberikan jaminan keamanan kepada pelaku dan setelah ia mengambil dana dari pelaku. Bagimu, wahai orang-orang yang berakal, dalam qisas yang aku syariatkan bagimu ada kehidupan dan bentuk kehidupan apapun. Karena siapa yang mengetahui bahwa orang yang membunuh jiwa dikenai hukuman mati karenanya, maka ia akan menghindarkan diri dan jera dari tindakan pembunuhan sehingga ia pun menjaga kehidupannya dan kehidupan orang yang hendak dibunuhnya. Dengan demikian terwujudlah perlindungan terhadap jiwa, penjagaan terhadap darah, dan umat manusia pun merasa aman atas nyawa mereka. Itulah syariat Allah yang maha bijaksana dan itulah agamanya yang lurus yang dapat menjamin kehidupan dan kebahagiaan umat sebab turunnya ayat di dunia pertama dan akhirat. Diriwayatkan tentang sebab turunnya ayat ini dari Qatadah bahwa orang-orang jahiliyah biasa melakukan kezaliman dan memperturutkan kehendak syaitan. Yaitu apabila suatu kabilah yang memiliki kekuatan kemudian hamba sahaya mereka membunuh hamba sahaya dari kabilah lain, maka mereka berkata, kami tidak akan membalas kecuali dengan membunuh orang merdeka. Karena rasa keagungan dan keutamaan mereka atas yang lain. Dan apabila ada seorang perempuan di antara mereka membunuh seorang perempuan dari kabilah lain, maka mereka pun berkata, kami tidak akan membalas membunuh melainkan seorang laki-laki. Lalu turunlah ayat, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Al-Baqarah 172. Kedua, diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa pernah ada dua kabilah Arab di masa jahiliyah yang tidak jauh dari masa kedatangan Islam saling membunuh, yang kemudian masing-masing dari mereka ada korban yang meninggal dan yang luka-luka, termasuk di antaranya wanita-wanita dan hamba-hamba. Kemudian belum sampai saling membalas kembali di antara mereka sehingga mereka akhirnya masuk Islam. Kemudian salah satu kabilah yang bersengketa menyombongkan kekayaan dan pembekalan mereka lalu bersumpah tidak rela kalau tidak membalas pembunuhan yang dilakukan oleh kabilah lawannya bagi seorang hamba kami yang terbunuh. Maka kami harus dapat membunuh seorang merdeka dari kalangan mereka, dan bagi seorang wanita kami harus membunuh seorang laki-laki sebagai balasannya. Kemudian turunlah ayat, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh. Al-Baqarah 172. Kelembutan tafsir. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad SAW ini sehingga disyariatkan diat, denda dalam qisas. Syariat seperti ini tidak terdapat dalam Taurat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, di dalam syariat Bani Israel ada hukum qisas, tapi tidak ada syariat diat. Allah berfirman kepada umat ini, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh sampai firman-Nya, maka barang siapa mendapat maaf dari saudaranya, Al-Baqarah 178, maka maaf adalah sebagai imbalan diterimanya diat dalam peristiwa pembunuhan secara sengaja. Kemudian firman Allah, hendaklah
Ia yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat dengan baik pula. Al-Baqarah 178. Si penuntut mengikuti dengan baik, yaitu yang memberi maaf dan yang dituntut membayar diat kepadanya dengan baik pula. Selanjutnya Allah berfirman, yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Al-Baqarah 178. Dibanding dengan apa yang diwajibkan terhadap umat sebelummu, maka siapa yang melampaui batas sesudah itu, yakni masih membalas membunuh sesudah menerima diat, maka baginya siksa yang pedih. Al-Baqarah 178. Kedua, firman Allah dan dalam hukum kisos itu mengandung makna kelangsungan hidup bagimu. Al-Baqarah 179. Dalam pandangan Al-Hajjaj, apabila seseorang mengetahui bahwa jika ia membunuh pasti dihukum bunuh, maka ia tidak akan melakukannya. Inilah makna kehidupan bagi yang bermaksud membunuh maupun bagi calon korbannya. Sebab dengan penerapan maka pembunuhan bisa dicegah. Makna inilah yang digambarkan oleh seorang penyair dalam syairnya sebagai berikut. Abligh aba malikin anni mughalghalatan wa fil itabi hayatun baina aqwamin. Sampaikan kepada Abu Malik secara berantai bahwa dalam saling membalas terdapat kehidupan di antara kaum-kaum. Maksudnya, jika kaum-kaum itu saling membalas keburukan dengan keburukan, niscaya mereka akan saling menahan diri dari melakukan keburukan. Ketiga, ayat ini menjelaskan hikmah hukum kisos dengan gaya yang tidak bisa disamai keluhuran bahasanya dan ungkapan yang tidak dapat ditandingi. Bahkan ia merupakan ungkapan paling masyhur yang memberikan kesan mendalam. Di antara segi kesusastraan yang paling halus yaitu adanya dua makna yang saling berlawanan. Hidup berhadapan dengan kematian, yakni kisos. Kata kisos dengan isim ma'rifah, sedang kata hayat dengan isim nakirah adalah dimaksudkan untuk membangkitkan rasa bahwa dengan dijalankannya hukum kisos adalah besar sekali artinya bagi kehidupan. Yang demikian itu lantaran orang yang bermaksud membunuh orang lain akan merasa takut sehingga kelangsungan kehidupan manusia lebih terjamin. Kemudian dari segi ijaznya, kepadatan maknanya, ayat ini telah mencapai puncak kemukjizatan. Ada kata-kata yang termasyhur di kalangan ahli balaghah yang semakna dengan ayat ini yang mereka mengaguminya karena balaghah dan bentuk ijaznya, dan mereka mengira bahwa kemampuan manusiawi tidak mungkin bisa menciptakan seperti ini, yaitu kata-kata membunuh sebagian manusia adalah berarti menghidupkan semuanya. Dan ucapan mereka, pembunuhan itu lebih meniadakan pembunuhan. Mereka terpesona dengan kata-kata ini dan mengira sebagai puncak yang bisa dicapai dalam menyampaikan suatu kejelasan. Padahal ada kata-kata yang semakna dengan itu yang lebih dahulu diucapkan para ahli balaghah, seperti kata-kata perbanyaklah membunuh agar supaya sedikit pembunuhan. Dan mereka sepakat dengan kata-kata adalah yang paling baligh di antara kata-kata tersebut secara mutlak. Padahal kata-kata tersebut seluruhnya adalah sangat jauh dibanding dengan ayat Al-Quran tersebut dalam segi makna maupun balaghahnya. Imam Fakhrur Razi berkata,
Perbedaan antara susunan ayat Al-Quran dan perkataan orang Arab dapat dilihat berbagai segi. Pertama, bahwa susunan ayat fil qisasi hayatun adalah lebih ringkas dibanding dengan al-qatlu anfa lil qatli, karena huruf-hurufnya lebih sedikit. Kedua, bahwa ucapan mereka al-qatlu anfa lil qatli dilihat zahirnya bahwa wujud sesuatu itu dapat menghilangkan dirinya sendiri, padahal itu mustahil. Ketiga, bahwa dalam ucapan mereka itu terdapat pengulangan kata al-qatl, sedang ayat Al-Quran tersebut tidak ada pengulangan semacam itu. Keempat, ucapan mereka tiada lain hanya membuat orang takut melakukan pembunuhan saja. Selain itu tidak. Sementara rangkaian kalimat dalam ayat Al-Quran di samping orang takut melakukan pembunuhan juga takut melukai. Kelima, pembunuhan yang dilakukan karena kezaliman juga merupakan bentuk dari pembunuhan. Namun semua itu sama sekali tidak akan berfungsi untuk meniadakan pembunuhan. Bahkan akan menjadi sebab berangkainya pembunuhan yang lain. Di sini jelas bahwa ucapan tersebut batil, dan dengan demikian jelaslah perbedaan yang jauh antara ucapan mereka dengan ayat Al-Quran.